Musibah adalah salah satu kata yang sangat akrab di telinga kita. Akhir-akhir ini negeri kita yang tercinta ini banyak mengalami musibah. Kita masih ingat banjir di berbagai daerah, tanah longsor di mana-mana, serta gempa bumi. Nah, saat ini gempa bumi, yaitu salah satunya megatrust, telah menjadi topik terhangat dibicarakan, baik melalui dunia maya, melalui media elektronik, dan televisi, yang menjadi tayangan dan pusat perhatian kita bersama di Indonesia. Dan musibah ini juga menjadi perhatian publik di negara Jepang ataupun Indonesia, yang pastinya kemungkinan Indonesia akan terkena dampaknya jika megatrust terjadi di Jepang. Bahkan, berbagai musibah yang tak pernah putus terjadi saat ini yang telah menghantui semua orang di Indonesia, sehingga berpikir paranoid tentang apa yang tiba-tiba akan terjadi di negeri ini yang berefek pada seluruh masyarakat. Nah, maka dari itu kita akan membahas beberapa hal yang membuat negeri kita Indonesia selalu terkena musibah, entah pemimpin zolim ataupun sebuah bencana alam. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Jujurlah, berbagai musibah yang terjadi akibat terlampau banyak dosa dan maksiat yang dilakukan umat manusia di negeri ini akibat banyak kedurhakaan kita kepadanya, kefasikan, kemunafikan, dan kekufuran merajalela, serta nasihat ulama yang diabaikan, serta Al-Quran dan Sunnah sudah tidak didengar. Sementara ibadah dan amal soleh sebagai bekal pulang menghadapnya juga teramat sedikit. Maka, dengan perilaku kita yang seperti itu, alam pastinya senantiasa milik Allah ini akan berbicara dengan caranya sendiri yang sudah Allah perintahkan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hal-hal yang tidak kita duga atas apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita di negeri ini. Dan dengan bencana alam serta pemimpin yang zalim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah peringatan kepada kita sekaligus untuk menasihati kita ke jalan yang benar. Dan oleh karena itu, berikut beberapa hal sebab akibat musibah yang menimpa kita di negeri Indonesia melalui peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, diberikan pemimpin zalim. Akhir-akhir ini Indonesia sangat ramai tentang mempermasalahkan pemimpin-pemimpin mereka yang diberitakan telah berbuat zolim terhadap rakyatnya. Salah satunya adalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan, hingga hal-hal aturan yang diciptakan untuk menyengsarakan masyarakatnya. Nah, dengan keadaan tersebut, para rakyat Indonesia ini yang sudah sangat kesal dengan perilaku pemimpin-pemimpinnya, mereka akhirnya mencela para pemimpin tersebut. Yang mana sebenarnya hal ini tidak dibenarkan dan juga tidak menutup masalah yang terjadi di pemerintahan kita ini untuk memperbaiki para pemimpin rakyat yang bersalah tersebut. Nah, karena itu untuk memperbaiki keadaan masyarakat dari pemerintahan, maka hendaknya jangan fokus ke para pemimpin negeri saja, tetapi hendaknya memperhatikan keadaan masyarakatnya juga, karena sebenarnya pemimpin adalah cerminan rakyatnya juga. Bisa jadi ada penguasa yang zolim di sebuah negeri itu adalah hukuman yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rakyatnya yang zolim juga, karena terus-menerus bermaksiat dan melakukan perbuatan zolim. Dan hal ini sebenarnya juga terbukti sebagaimana yang tercermin di masyarakat kita. Seperti contohnya masyarakat kita yang masih kurang dalam hal saling tolong-menolong dan masih maraknya perbuatan maksiat lainnya di mana-mana. Dan salah satu contoh kecilnya saja seperti kasus saat truk minyak yang kecelakaan, di mana saat hal itu terjadi, masyarakat di sekitarnya tidak membantu supir truknya untuk menolongnya, dan malah mencuri minyak-minyak yang berceceran tersebut akibat kecelakaan secara terang-terangan. Dan selain itu masih banyak hal yang seperti itu yang terjadi di Indonesia ini, yang mana kelakuan masyarakat tersebut juga bisa tercermin kepada pemerintahnya sendiri, entah seperti apa itu. Dan selain itu, dalam hal ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 129 yang artinya, dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zolim itu menjadi penguasa bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Nah, maka dari itu munculnya pemimpin yang zolim bisa jadi akibat perbuatan rakyatnya yang juga zolim. Dan hal ini juga seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hai orang-orang muhajirin, 5 perkara jika kamu ditimpai 5 perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapatkannya. Tidaklah muncul perbuatan keji, zina, merampok, minum khamr, judi, dan lainnya pada suatu masyarakat, sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan,
kecuali akan tersebar penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang sebelum mereka. Orang-orang tidak menahan zakat hartanya, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Tidaklah orang-orang mengurangi takaran dan timbangannya, kecuali mereka akan disiksa dengan kezoliman penguasa, kehidupan yang susah dan panceklik. Dan selama pemimpin-pemimpin negara serta masyarakat tidak menghukumi dengan kitab Allah dan memilih-milih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan permusuhan yang keras di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis ini sahih. Dan karena itu, jika ingin menyalahkan jeleknya kepemimpinan pemimpin, maka rakyatnya lah yang lebih dahulu mengintrospeksi diri, karena sebenarnya pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Dan hal ini seperti yang dikatakan ulama terdahulu Ibnul Qayyim, yang mana dalam kitabnya, Kitab Miftah dari Sa'adah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, renungkanlah hikmah Allah Ta'ala dalam keputusannya memilih para raja, pemimpin, dan pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya. Bahkan perbuatan rakyat seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Jika rakyat lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka. Jika rakyat adil, maka akan adil pula penguasa mereka. Namun jika rakyat berbuat zolim, maka penguasa mereka akan ikut berbuat zolim. Jika tampak tindak penipuan di tengah-tengah rakyat, maka demikian pula hal ini akan terjadi pada pemimpin mereka. Jika rakyat menolak hak-hak Allah dan enggan memenuhinya, maka para pemimpin juga enggan melaksanakan hak-hak rakyat dan enggan menerapkannya. Jika dalam muamalah rakyat mengambil sesuatu dari orang-orang lemah, maka pemimpin mereka akan mengambil hak yang bukan haknya dari rakyatnya, serta akan membebani mereka dengan tugas yang berat. Setiap yang rakyat ambil dari orang-orang lemah, maka akan diambil pula oleh pemimpin mereka dari mereka dengan paksa. Dengan demikian, setiap amal perbuatan rakyat akan tercermin pada amalan penguasa mereka. Berdasarkan hikmah Allah, seorang pemimpin yang jahat dan keji hanyalah diangkat sebagaimana keadaan rakyatnya. Nah, dari hal itu sudah jelas. Lalu karena pemimpin maksiat dan zolim kepada rakyatnya, seharusnya kita ingat terhadap azab yang dialami sejumlah kaum sebelum Nabi Muhammad SAW, antara lain kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan kaum Nuh. Nah, mereka ini adalah kaum yang Allah hancurkan sehancur-hancurnya karena perbuatan mereka sendiri. Lalu di sisi lain, mengingat perbuatan zolim pada kaum yang dimusnahkan tersebut ini juga mengingatkan kita terhadap para pemimpin negeri yang telah bersumpah pada Al-Quran di kepala mereka untuk tidak melakukan perbuatan zolim atas kepemimpinannya. Namun nyatanya hingga saat ini berbanding terbalik, yang mana banyak yang telah korupsi, banyak yang telah berfoya-foya, banyak yang sombong, serta banyak yang maksiat dengan kekayaannya di tengah banyaknya orang-orang yang sedang menderita. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, itu bisa jadi teguran untuk kita dan pada diri kita, mengapa kita bisa mendapatkan pemimpin yang zolim. Dan dengan itu seharusnya kita dan masyarakat negeri ini harus bisa mengintrospeksi diri dahulu sebelum menyalahi pemimpinnya. Nah, maka dari itu, kita sebagai rakyat negeri ini jika ingin memiliki pemimpin yang adil dan tidak zolim, sebisa mungkin kita harus berbenah diri pada diri kita dahulu. Dan setelahnya, jika kita mampu untuk mengingatkan hal baik di sekitar kita, maka lakukanlah dengan sesuai. Dan jika tidak, cukup doakanlah. Maka perlahan demi perlahan, jika masyarakatnya taat agama dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan negeri kita pemimpin yang adil dan juga baik. Kedua, diberikan bencana alam. Akhir-akhir ini, negeri kita diberitakan akan segera ditimpa musibah gempa bumi dan bahkan berkemungkinan tsunami, yang mana kejadian ini dinamakan megatrust, seperti yang dikatakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, di sisi lain, walaupun dalam sisi ilmiah, hal gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi yang memang seharusnya terjadi setiap puluhan atau ratusan tahun, namun dalam hal pandangan Islam, hal ini sebenarnya berbeda. Dan bisa dikatakan bencana alam ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang berperilaku zalim dan maksiat. Dan hal ini seperti yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat 19, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka, para rasul, berkata, kemalangan kamu itu akibat perbuatan kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan, lalu kamu menjadi malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.
Nah, dari ayat-ayat tersebut sebenarnya sudah jelas bahwa dengan perbuatan kita yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang memberi peringatan kepada kita karena kita telah melampaui batas aturannya, entah itu sekecil apapun. Ditambah dengan banyaknya orang di sebuah negeri yang telah berbondong-bondong telah menyalahi aturan Allah taala, entah mau sekecil apapun itu, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi peringatan kepada kita secara perseorangan maupun sekaligus, yaitu salah satunya adalah bencana alam seperti banjir, longsor, ataupun gempa. Dan kebetulan di negeri kita Indonesia ini, karena sudah diberitakan cepat atau lambat akan terjadi gempa megatrust, sudah pasti bahwa bencana alam tersebut adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di negeri Indonesia ini yang sedang melewati batas aturannya. Terlebih lagi keadaan Indonesia akhir-akhir ini semakin memprihatinkan, entah itu dalam masyarakatnya sendiri ataupun dalam pemimpin negaranya. Di sisi lain, hal ini juga sebenarnya dijelaskan dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala tentang kedurhakaan dan kezoliman, yang mana dalam surat Al-Qasas ayat 59 menerangkan, Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri-negeri kecuali penduduknya dalam keadaan zolim. Nah, sebenarnya dari ayat ini sudah jelas menjelaskan jika Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan suatu daerah kecuali para penduduknya yang berbuat zolim, seperti anak durhaka kepada orang tua, istri berani kepada suaminya, banyaknya perampokan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, perbuatan syirik seperti meminta pada pawang hujan, pembunuhan, dan perzinahan. Karena itu, kezoliman dan kedurhakaan yang tidak bertepi ini akan mengundang cepat bala bencana pada suatu negeri atau suatu tempat yang memiliki hal tersebut di dalamnya pada masyarakatnya. Dan maka dari itu, dari ayat ini sudah jelas bahwa sesudah Allah mengutus Rasul untuk membimbing penduduk kota ke jalan yang lurus, memberi petunjuk kepada kebenaran, tetapi jika mereka tetap melakukan kezoliman dan mendustakan Rasul, serta mengingkari ayat-ayatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kota itu beserta penduduknya. Dan pembinasaan umat secara besar-besaran sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu ini tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah nabi terakhir yang diutus bagi seluruh alam, sehingga pembinasaan total sudah tidak terjadi lagi pada umat Nabi Muhammad. Yang ada hanyalah pembinasaan parsial atau lokal seperti bencana penyakit, bencana alam, gelombang tsunami, gempa bumi. Nah, gempa bumi ini seperti yang terjadi di Indonesia dan sebagainya. Lalu, pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir berarti Allah tidak akan mengutus nabi atau rasul setelah beliau. Sedangkan tugas-tugas dakwah dan tanggung jawab memberi peringatan kepada umat saat ini terletak di pundak para ulama yang mengikuti Al-Quran dan perkataan Rasulullah SAW. Selain itu, mengingat di suatu negeri tidak hanya berisi orang-orang yang bermaksiat saja, tetapi ada juga orang yang beriman. Lantas mengapa Allah memberikan cobaan kepada negeri yang juga memiliki orang taat di dalamnya? Nah, sebenarnya di negeri yang terkena bencana bukannya tidak ada orang baik sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan. Namun sebenarnya di dalam negeri ini juga banyak orang baik dan taat yang mereka lebih memilih diam dan melakukan pembiaran terhadap kejahatan dan kemungkaran di mana-mana. Dan hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran tentang sebuah cobaan yang di dalamnya terdapat orang yang taat, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 25 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari para siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Nah, maksud dari ayat ini dengan masa bodoh atau mengabaikan dari melihat kemaksiatan bukanlah sikap seseorang mukminin. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah amal yang cerdas untuk orang yang beriman. Dan sebenarnya siksaan ini tidak saja menimpa orang zolim, tetapi juga menimpa orang yang diam dari larangan berbuat kezoliman. Karena sebenarnya azab yang akan muncul di tengah-tengah suatu tempat atau negeri tidak hanya menimpa orang yang durhaka saja di antara masyarakatnya, melainkan menimpa semuanya, baik yang durhaka maupun tidak. Dan hal itu akan terjadi manakala kezoliman merajalela dan tidak ada yang berusaha mengubahnya. Dan adapun ada sedikit orang yang ingin mengubahnya, seharusnya bencana alam tersebut yang mereka alami kepada orang-orang taat yang berusaha mengubah kezoliman tersebut di negerinya
itu akan menjadi sebuah pengingat bagi mereka untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, musibah pun dapat dijadikan pelajaran agar semakin giat beribadah dan berbuat baik untuk kita semua. Namun di sisi lain, kita pastinya bertanya-tanya, bagaimana jika yang berbuat maksiat tapi selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bencana alam? Mereka juga tenang-tenang saja. Yang berbuat zalim malah yang menjadi sukses di dunia. Di mana keadilannya? Nah, hal tersebut pasti yang ingin kalian tanya-tanya. Namun jawaban yang benar adalah seperti yang dijelaskan dalam surat Hud ayat 15-16, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan siapa saja yang keinginannya adalah dunia, sehingga tenaganya hanya untuk mengejarnya dan melupakan akhiratnya. Dan sesungguhnya dia yang mengejar dunia saja pasti akan mendapatkan dunia itu sesuai dengan tenaga dan usaha yang telah dia kerahkan. Dan dia juga pasti sama sekali tidak dizolimi. Dan juga dengan perilakunya itu, Allah pasti akan berikan balasan dunia sesuai apa yang telah dia usahakan. Dan dengan usaha mereka tersebut, walaupun lepas dari azab Allah, mereka yang berkelakuan seperti itu yang terpaut oleh dunia yang fana dan tertipu oleh keindahannya itu, tidak akan mendapat hasil di akhirat, melainkan neraka. Manfaat dari amalan-amalan harta dunia yang dulu mereka lakukan pun dan mereka kumpulkan akan sirna dan lenyap di akhirat. Makanya walaupun mereka para pelaku maksiat tetap selamat dengan usahanya saat terkena bencana atau saat terkena azab oleh Allah Ta'ala, namun di sisi lain keberhasilannya tersebut juga adalah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan di sisi lain, walaupun dengan mengejar dunia saja, mereka akan tetap menerima ganjarannya sesuai apa yang mereka perbuat, dan itu akan mereka peroleh di akhirat kelak. Maka oleh karena itu, marilah secara bersama-sama terutama masyarakat yang tertimpa musibah untuk kita merenung dan bermuhasabah diri agar kita kembali menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berilmu serta sehat jasmani dan rohani. Di samping itu juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperoleh kemudahan dan kekuatan yang dibutuhkan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai musibah yang terjadi seperti pemimpin zalim dan bencana alam. Dan juga semoga musibah itu bisa membuat kita sadar akan apa yang telah kita lakukan dalam negeri ini dan bumi ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian adalah pembahasan mengenai hal yang membuat negeri kita Indonesia selalu terkena musibah, entah pemimpin zalim ataupun sebuah bencana alam. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.